Oke, sudah kosong. Baru kemudian di sini kita buat form ya. Kita buat form. Yang pertama kali itu adalah form model. Nih, model kita itu namanya objek. Ya, kemudian actionnya diisi dengan variabel action. Kemudian metodenya diisi dengan variabel method. Ini sebenarnya bisa di copy paste saja dari user form ya. Kalau teman-teman mau copy nih user form nih, bisa di copy nih, ininya juga sama nih. Nah, ini saya copy nih, misalnya saya copy, jangan lupa tutup dulu form close. Nah, di antaranya baru kita pastekan ini nama lengkap, ini bukan name tapi nama, ini juga nama. Nah, muncul nih nama lengkap. Kemudian setelah nama itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu biasanya kita menggunakan form radio ya, form radio. Sama, saya copy paste juga. Ini di copy pastekan. Nah, ini nama ini kan harus sesuai ya, harus sesuai. Ini namanya jenis underscore kelamin, berarti jenis underscore kelamin ini. Nah, form teksnya kita menggunakan form radio. Name-nya jenis kelamin, value-nya jenis kelaminnya apa kemarin, value-nya varchar ya. Kalau varchar ini boleh kita buat misalnya pria, jaketnya 0, ini kosongin saja. Kemudian kita buat lagi satu lagi form radio lagi, copy aja dari sini, jenis kelamin juga tapi isinya kita isi wanita. Kita simpan, lihat tampilannya dulu nih ya. Nah, ini baru kita buat di sini misalnya namanya pria, di sini kita buat wanita, PW ya. Nih, kalau kita mau bagusin lagi nggak apa-apa, nanti tinggal dibuat nanti di sini menggunakan form row ya. Oh enggak, itu nanti aja lah, nanti kita perbaiki nih. Sekarang udah jadi pria, satu wanita. Berikutnya ada tanggal lahir. Tanggal lahir sama kita copy paste, ganti menjadi tanggal lahir. Tanggal lahir itu kita menggunakan form date ya, form date. Enter. Ini namanya tanggal lahir, value-nya 0 saja, optionnya kelas, form control. Kita lihat nih, muncul seperti ini, bisa diklik di sini nih, misalnya tanggal lahirnya kapan, misalnya tinggal diisi. Oh, ini lupa tanggal lahir ya, labelnya lupa tanggal lahir. Oke, sudah. Jadi sudah ada nama, jenis kelamin pria atau wanita, kemudian tanggal lahir. Berikutnya email. Oke, email. Berikutnya email, kita isi form group email. Nah, kalau email kan ada ininya ya, form email 0, kelas, form control. Ini ganti jadi email. Setelah email ada password, kita copy lagi, berarti
Password. Oh, password ini kan salah ya ininya. Ini harus dihapus nih. Password itu ada form password. Tinggal enter saja. Name-nya password, option-nya class, form control. Biar efek describe ya. Oke, kita lihat formnya. Oke, udah jadi email. Ini diisi email, ini diisi password benar. Kemudian ada asal sekolah sama foto. Oke, selanjutnya asal sekolah itu biasanya kita menggunakan select ya. Asal sekolah. Asal sekolah. Seperti saja. Nah, ininya kita menggunakan form select. Select name-nya itu asal sekolah. Selected-nya null. Option-nya class, form control. Nah, asal sekolah itu biasanya kan ditampilkan dalam bentuk list. Dalam bentuk list, kita bisa buat di sini langsung seperti ini. Misalnya SMA N1. Nanti di sini SMA N1. Nih, kita simpan. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, itu muncul nih. SMA N1. SMA N1 Kota Jambi ya. Jadi dia itu kan ada dua nilai. Ini nilai yang akan terkirim atau yang nanti akan kita simpan. Ini nilai yang akan tampil. Nah, itu kalau menggunakan form select. Kalau kita lebih dari satu, tinggal tambahkan koma, copy, pastekan. Berarti SMA N2. Oke, kalau kita lihat sekarang sudah ada dua asal sekolah. Nih. Nah, kemudian berikutnya foto. Foto sama kita copy saja. Kalau mau diketik juga enggak apa-apa ya. B form group foto. Foto pakai F ya. Ya, foto. Ini foto. Kalau foto kan kita untuk upload file. Berarti di sini form file. Foto, optionnya itu sama, form control, class, form control. Mau tambahkan text error ya kalau terjadi error. Sini tambahkan errornya form. Foto. Oke, kalau kita jalankan, nah sekarang sudah ini. Yang masih kurang itu adalah jurusan yang dipilihnya, maksudnya jurusan yang dipilihnya di pendaftaran ini. Nah, jurusan itu sama, biasanya menggunakan select ini, karena kan jurusan kan cuma bisa satu ya. Misalnya dia cuma boleh pilih salah satu jurusan. Kita buat. Oh, sebelumnya jurusan ini kan kita maunya kan datanya berasal dari database. Contohnya, jadi misalnya jurusannya nambah, maka kita tidak perlu nambah coding ya. Kalau seperti ini nih, misalnya SMA yang lain mana, SMA 3 mana, misalnya kita masuk ini, copy SMA 3. Nah, kelemahannya kan kita harus ngedit kode terus kalau seperti ini ya. Listnya itu berasal langsung dari codingnya. Nah, untuk jurusan kita tidak mau seperti itu. Jurusan itu kita maunya dia berasal dari tabel database. Nah, di tabel kita kan sudah punya tabel namanya jurusan. Nih. Ya, ada ID, nama, singkatan. Nah, ini saya insert misalnya nama jurusannya
Sistem Informasi, singkatannya SI. Ini misalnya Teknik Informatika TI, kemudian kita go ya, ini go ini aja go. Oh, ini harus diisi ya, sorry, ini harus diisi. Ini isinya sembarangan aja, enggak apa-apa. Ini oke, kita go. Oke, ini hanya contoh saja. Sini kita punya dua jurusan. Nah, tadi kita belum buat modelnya. Saya buat dulu model jurusan. Make model, namanya jurusan. No. Oke. Protected guarded. Nah, tujuan dari ini, tujuannya adalah agar nanti di sini kita buat nih form group jurusan ID, jurusan yang Anda pilih, misalnya ini saya kecilin. Nah, ini menggunakan form select jurusan ID, selectednya null, optionnya dulu kita selesaikan, form control, text helper errornya juga kita selesaikan, jurusan ID. Nah, listnya itu tidak kita tulis di sini SITI SK nya, tapi kan dia berasal dari tabel jurusan. Maka saya panggil modelnya jurusan, kemudian menggunakan metode plug, kemudian saya tampilkan nama, lalu saya tampilkan ID. Kita refresh dulu. Oke, ini jadi kan ini ada dua ya, ada nama, ada ID. Nama ini yang tampil sama kayak gini tadi, ini ID itu yang akan terkirim datanya, akan terkirim. Oke, nah yang terakhir kita buat tombol simpannya atau tombol daftar ya, kita buat namanya form submit. Teksnya adalah daftar sekarang, optionnya kelas. Kalau button kan BTN ya, BTN primary misalnya, primary. Oke, maka tampillah dia seperti ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan form pendaftaran. Nanti berikutnya kita akan memproses data yang diisi, kemudian datanya akan kita simpan di dalam database kita. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.